warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah masuk semua? Ya, semua nggak ada yang Alhamdulillah, sehingga kita bisa melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah mengenai gaya. Ada yang ingat apa itu gaya? Ibu, Iya, Mbak Arifah, silakan. gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Ya. Terima kasih Mbak Arifah. Untuk materi sebelumnya saya harap bisa dipahami ya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan materi mengenai usaha dan energi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menemukan permasalahan dan memecahkan masalah terkait usaha dan energi. Selanjutnya, motivasi untuk pembelajaran kali ini adalah jika kamu tidak sanggup menahan melahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebenaran dari Imam Syafi'i. Itu semoga menjadi motivasi kita untuk semangat dan bersabar dalam belajar ya teman-teman. ya, Bu. Nah, materi mengenai usaha. Usaha sendiri adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya yang diberikan dengan 1 Newton, sedangkan S adalah perpindahan benda dengan 1 meter. Baik, selanjutnya adalah mengenai energi. Energi adalah ketika kita sedang mendorong gerobak berisi muatan, maka kita akan mengeluarkan tenaga, ya kan? Nah, semakin berat benda dan muatan, maka semakin jauh jarak tempat berpindahnya, maka tenaga yang kamu butuhkan akan semakin banyak. Nah, tenaga inilah yang dalam sains disebut sebagai energi. Energi ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, untuk jenis-jenis energi yang ada di alam adalah energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Jadi energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah ada energi listrik, energi mekanik, energi termal atau panas, energi kimia, energi nuklir, dan energi elektromagnetik. Penjelasan mengenai energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Energi mekanik adalah digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Sedangkan energi termal atau panas yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Selanjutnya adalah mengenai energi kimia. Energi kimia yang tersimpan secara kimiawi. Misalnya dalam makanan yang kita makan, minyak bumi untuk bahan bakar. Selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi puluhan benda radioaktif. Sedangkan energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Nah, tadi kan penjelasan mengenai energi. Kali ini adalah pemanfaatan energi dalam bidang teknologi. Energi listrik menjadi penerangan, menyalakan alat elektronik, baterai, dan keperluan industri. Energi mekanik berfungsi untuk bola pembajut bangunan, palu, kincir angin, bola bowling, pembangkit listrik, tenaga air, dan sebagainya. Untuk energi termal, manfaatnya sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik, juga sebagai sumber pemanas di gedung-gedung. Nah, untuk energi kimia adalah gas untuk menghidupkan kompor, baterai untuk senter, dan bakar bensin untuk kendaraan. Untuk energi elektromagnetik memiliki manfaat energi dalam teknologi seperti microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keadaan suatu objek. Sedangkan
manfaat energi nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumber daya energi alternatif mendeteksi kerusakan dan malfungsi dalam industri, mendeteksi penyakit dan mensterilkan peralatan kesehatan. Baik, dari materi yang sudah saya paparkan, di sini saya akan memberikan tugas kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, tugas kelompok pertama mengenai usaha, di mana di sini terdapat 2 kasus. Yang benda pertama ditarik dengan tanpa sudut. Nah, ditarik lurus tanpa sudut. Yang kedua ditarik dengan sudut 60 derajat Celcius. Ini untuk tugas yang pertama. Nah, untuk tugas kelompok yang kedua adalah coba kalian mengamati segala bentuk energi yang di sekitar kalian. Carilah literatur mengenai energi tersebut, lalu kelompokkan apa saja yang sudah kalian amati ke dalam kotak-kotak yang akan kalian selesaikan. Baik, untuk kelompok pertama ada Mbak Arifah sama Mbak Nadia ya. Nah, untuk kelompok kedua ada Mbak Naima sama Mbak Sa. Untuk pengerjaan kali ini, untuk menyelesaikan kasus kali ini saya kasih waktu 10 menit ya. Ya Bu. Oke, silakan mengerjakan. Ini yang ada sudutnya berarti kita menggunakan cos Ya, cos 60 berarti setengah. ya, siap. Terus 15 setengah 7,5 kali 3 cuma 3 sini ya tekan 15 22,5 wow 22,5 mana ada yang ditanyakan apa kesulitan Ibu, kalau ini kan terbarukan. Terus jadi karena sumber energi matahari itu tidak pernah habis gitu ya. dilanjutkan ya. Iya. Baik, waktunya habis ya. Untuk kelompok 1 silakan perwakilan untuk mempresentasikan mengenai tugas yang pertama ya. Untuk kelompok 2 silakan perwakilan untuk mempresentasikan tugas yang kedua. Silakan kelompok pertama. Ya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas yang pertama. Nah, di sini ada 2 kasus. Yang pertama, benda ditarik dengan gaya tertentu. Di sini ada keterangannya pada bidang datar. Nah, yang kedua ini benda ditarik dengan gaya membentuk sudut 60 derajat. Nah, di sini kita peroleh dengan gaya 10 dan perpindahan 5, maka usahanya adalah 50. Kemudian ketika gaya yang diberikan ada 15 dan perpindahannya 3, maka usahanya adalah 45. Ini untuk kasus pertama, yaitu menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. Nah, untuk kasus kedua, karena ada besar sudut, maka untuk mencari usaha adalah F dikali dengan cos dari sudut, cos 60 yaitu setengah, kemudian dikalikan perpindahan. Di sini untuk W yang pertama 10 dikali dengan cos 60 setengah dikali dengan 5 perpindahannya diperoleh 25. Kemudian untuk usaha yang kedua dengan gaya 15 cos 60 setengah kemudian perpindahan 3 diperoleh usahanya 22,5 Newton. Maka untuk kesimpulan dari kasus pertama dan kedua adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda pada saat usahanya 0 derajat dengan 60 derajat akan lebih besar yang 0 derajat. Jadi ketika benda ditarik dengan sudut tertentu, gayanya untuk sudut tertentu dengan arah perpindahan, maka lebih kecil sehingga akan lebih mudah menarik benda ketika gaya tariknya itu memiliki besar sudut tertentu. Nah, namun ketika benda ditarik dengan sudut 90 derajat, maka kita tidak dapat ketika benda ditarik dengan sudut 90 derajat dari perpindahan, maka usahanya 0, kita tidak dapat menghitungnya. Namun ketika besar sudutnya adalah 0, kemudian 30, kemudian 60, maka semakin besar sudutnya, usahanya semakin kecil, semakin efektif untuk memindahkan benda.
Terima kasih, itu saja dari kelompok saya. Terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Mari dioplos untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya mengenai tugas nomor 2. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Di sini nama komponen jenis energi yaitu yang pertama matahari. Jenis energi yaitu terbarukan karena salah satu sumber energi alternatif yang tidak akan pernah habis. Kan matahari selalu menyinari bumi jadi nggak pernah habis ya. Terus yang kedua itu minyak bumi, berarti tidak terbarukan. Alasannya karena jika diambil terus-menerus maka akan habis, seperti contohnya bensin. Makasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Baik, tadi untuk yang kelompok 2 saya rasa tidak ada masalah ya. Nah, untuk tugas pertama saya akan menambahi dari apa yang sudah dipresentasikan ya. Nah, untuk kasus yang pertama, apabila gaya tarik searah dengan perpindahan, maka rumusnya adalah usaha sama dengan gaya kali F kali S. Nah, semakin besar gayanya, maka usaha yang dibutuhkan juga semakin besar. Juga apabila perpindahan semakin besar, maka usaha yang dibutuhkan juga semakin besar. Untuk yang kasus kedua, apabila benda ditarik dengan sudut tertentu, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan F kali cos theta kali S. Nah, sehingga apabila theta antara 0 sampai 90, semakin besar theta, usahanya semakin kecil. Baik, dari materi yang sudah disampaikan, adakah yang ingin menyimpulkan apa yang sudah dipahami? Saya Bu. Baik, silakan. Ya, ada Pak. Ya, tadi telah dijelaskan mengenai usaha, yaitu besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Kemudian rumus usaha tadi berdasarkan kasus ada 2. Jika gaya sejajar dengan perpindahan, maka rumusnya W sama dengan F kali S. Jika gaya membentuk sudut dengan perpindahan, maka rumusnya W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Kemudian tadi mengenai energi, yaitu kemampuan atau tenaga yang digunakan untuk melakukan usaha. Energi ada berbagai macam, tadi ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan, ada pula energi listrik, energi cahaya, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik, dari penyampaian kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.